Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham harian untuk periode tanggal 9 Agustus 2022. Seperti biasanya ini bagian kedua ya. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Untuk bagian kedua ini saya akan bahas 9 saham ya. Jadi memang saya tambahin satu, anggap aja bonus ya. Mudah-mudahan IHSG-nya cerah besok. Saya rasa sih masih cukup bagus ya besok ya. Jadi untuk hari Selasa ya, tanggal 9 Agustus 2022 saya mulai langsung dengan SMGR. Jadi SMGR ini sebenarnya sudah saya bahas dari akhir bulan lalu ya. Jadi salah satu saham yang 100% naik di bulan Agustus ya, itu adalah SMGR. Salah satu sebab faktornya adalah, kalau nggak salah, dia ada aksi korporasi akan merampungkan aksi korporasi akuisisi SMGR, kalau salah seperti itu ya. Nanti dicek lagi beritanya. Jadi bahasanya di sini SMGR sudah saya gambarkan juga area buy weakness ya. Jadi kalau yang sebelumnya ketinggalan di sini 6850, kalau dia sudah berhasil naik ke atas boleh buy ya. Jadi pasang automatic order. Kalau dia berhasil naik lagi yang belum punya ya, kalau kita lihat hari ini kan dia di 7025. Jadi kalau besok dia naik ke atas 7025, kita boleh buy-nya bertahap aja ya. Bisa pakai acuan setiap lipatan Rp50. Kalau dia naik kita tambah lagi, atau gunakan garis yang sudah saya berikan ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 7225, boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya 7525 dan 7800. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini boleh pakai acuan untuk average up ya. Memang di sini saya nggak gambarkan ya. Setiap Rp50 kalau mau tambah lagi silakan ya. Jadi saya gambarkan support resistennya aja. Kalau terlalu banyak garisnya nanti bingung ya. Kalau misalnya operasional saya takut operasional ya, tunggu aja buy weakness di bawahnya ya, 6550 atau 6500. Tapi menurut saya sih 6850 ini masih cukup bagus lah ya. Jadi kalau mau buy langsung boleh aja, selama dia di atasnya 6850 ya. Jadi pakai stop lossnya di 6800, maksimum di low-nya di sini ya, tanggal 5 Agustus ya, 6700. Jadi kalau buy stop lossnya di 6800, maksimum di 6700 ya. Jadi dibagi dua juga boleh. Kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up. Ya sejauh ini memang dia berusaha untuk mantul lagi atau rebound ke atas ya. Jadi masih cukup baik harapannya. Tapi tetap ya, fokus ya, sabar, fokus, disiplin, itu yang paling penting ya. Kurang lebih cukup untuk SMGR. Berikutnya Harum. Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan ya, 1700 ya. Sebelumnya di grup saya juga ada yang tanya, ini gambarnya sudah saya gambarkan ini ya, ini jejaknya sebelumnya ya. Jadi tunggu naik ke atas 1700 kalau mau buy, atau yang sudah ketinggalan ya kita tunggu di buy on weakness 1700 ya, yang saya kotain ya. Biasanya yang buy on weakness itu areanya saya kotain ya. Jadi kalau dia rebound ke atas 1700 kita buy, naik ke atas 1780 boleh tambah lagi atau average up. Kalau misalnya posisi sekarang yang belum punya, kalau besok ya naik ke atas 1795, jadi mulai 1800 boleh buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 ya. Mungkin ada yang tanya, Pak Sunar, ini kok volumenya turun ya Pak Sunar, apakah nanti bakalan turun lagi? Perlu saya ingatkan, saya di sini saya fokusnya kepada price action-nya atau pergerakan harganya. Jadi volume itu kecenderungan saya gunakan sebagai istilahnya konfirmasi ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut, wah Pak Sunar jangan-jangan ini drag down ke bawah ya, buy-nya bertahap aja kalau takut ya, kalau volumenya turun. Tapi sejauh ini ya, kalau dia sudah berhasil rebound lagi ke atas 1700, di sana kesempatan untuk buy bagi yang belum buy ya, kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Unilever. Jadi setelah jatuh di bawah 4710, buy and weakness memang sudah saya gambarkan masih tetap sama ya. Jadi kalau ngikutin saya naik ke atas 4710 boleh buy back. Berikutnya kalau naik ke atas 4890 tambah lagi average up ya. Dia akan menguji resisten di sini sekitar 5100. Kalau berhasil breakout, target price berikutnya di 5275 dan 5500. Memang untuk Unilever ini dia sideways-nya lumayan panjang ya, sekitar area 4710 sampai dengan 5100. Jadi jangan kaget kalau sudah berhasil naik ke atas 4890, kalau buy ya ternyata sampai 5700 terus turun lagi ya. Memang dia masih sideways. Tapi ya, kita jangan terlalu kaku juga. Kalau dia berhasil naik ke atas 5100, kalau kita mau tambah lagi atau average up, kalau yang belum buy, yang mau buy high sell higher silakan ya. Setiap lipatan Rp50 atau Rp100 boleh ya, tambah lagi atau average up, atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan ya. Nah, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.500, ini target 6.000 kemungkinan besar bisa tercapai ya. Wah, ini garisnya dapat dari mana Pak Sunar? Ini saya dari swing high sebelumnya di sini ya. Ini kurang lebih 6.000 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 5.500, memang di sini dia gagal, terus besoknya lagi dia turun ya. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal ya, seperti itu ya. Ini 5275 ke atas ya. 5.500 itu di area kurang lebih swingnya di sini ya sebelumnya ya. Jadi
kurang lebih seperti itu ya. Untuk Unilever baiknya bertambah aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, memang masih sideways ya. Oke, berikutnya untuk Ace Hardware. Jadi Ace Hardware ini sebelumnya saya sudah spekulasi buy, kemudian dia gagal ya, jadi saya jual, kemudian di bawah saya buy back, dan hari ini saya tambah lagi di 720. Saya sudah sharekan juga ya, saya buy average up untuk Ace. Memang untuk Ace Hardware ini masih trendnya masih cukup kuat ya. Terus terang aja kalau Anda beli sekarang itu bisa dikatakan tangkap pisau jatuh ya. Tapi satu hal yang menarik ya, ketika dia ini memang ketika dia turun ya, dia lower low ya, volumenya dia nanjak naik ya. Nah, kalau dia masih misalnya tekanan jualnya masih cukup kuat ya, harusnya ini candlenya ini merah ya, dia harusnya tutup paling nggak dia turun lagi di bawah close-nya kemarin ya. Tapi berhubung dia masih higher close ya, dan juga ya sempat higher high, low-nya juga higher ya, jadi ini masih ada peluang, walaupun ini masih cukup kuat ya trennya. Kalau mau spekulasi buy boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif langsung all in ya, seperti itu ya. Mungkin ada yang nanya, lupa Sunar kenapa nggak all in? Karena kita perhatikan di sini, ini naiknya nggak jauh ya, kemudian dia cenderung koreksi, bahkan dia lower low lagi ya, jadi ini sebenarnya masih cukup kuat ya. Ini sebelumnya sudah saya gambarkan juga. Kalau mau amannya memang harus tunggu di atas 840 ya, ini sudah saya gambarkan panahnya, jadi tetap aja saya copy di sini ya. Jadi tunggu ke atas 840 kalau misalnya takut kena jebakan ya, atau 810 lah, paling awal 810 lah kalau misalnya takut ya. Kok nggak buy sekarang mau Sunar ya, boleh aja, tapi kalau misalnya tipe Anda yang nggak suka buy di bawah atau istilahnya tangkap pisau jatuh ya, tunggu aja naik ke atas 810 ya. Memang dia sebelumnya sideways di range-nya di sini kurang lebih 720 sampai dengan 810-an ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik lagi ya. Yang penting kalau sudah punya, pasang stop loss-nya maksimum di 650. Kalau dia turun di bawah 650 pasti jual dulu ya, karena dia akan lower lagi. Dan kalau kita lihat ini kalau sudah turun lagi di bawah 650 pasti turunnya jauh banget ya. Jadi jangan terlalu percaya diri terus hold gitu ya, murah, makin ke bawah makin buy up atau average up. Bukan average up ya, maksudnya ke bawah average down ya. Kalau average up kan ke atas, jadi jangan sampai kalau turun terus, kalau Anda average down terus ya nanti makin parah ya. Karena walaupun rata-ratanya turun, tapi kan nilai lotnya bertambah, jadi kerugiannya akan bertambah kalau dia masih turun ya, masih downtrend ya. Kurang lebih cukup untuk Ace Hardware. Oke, berikutnya untuk Inco. Jadi Inco mulai lagi dipom-pom, ada berita, ada beberapa grup juga share link bahwasanya Tesla itu katanya sih ada perjanjian kontrak untuk baterai nikel ya, seperti itu, pengolahan seperti itu ya. Tapi kalau saya sih memandangnya ya, karena pasaran mobil di Indonesia, mobil listrik, mungkin pandangan Elon Musk ya, kenapa kok dia nggak langsung masuk, mungkin harganya mungkin masih belum terjangkau ya, karena masih cukup mahal juga ya, seperti itu dibandingkan gas ya, seperti itu ya. Apalagi BBM kan disubsidi sama pemerintah ya, seperti itu ya. Kecuali kalau BBM dilepas kan mahal ya, jadi mungkin orang masih mau mempertimbangkan mobil listrik ya, seperti itu ya. Jadi memang sentimennya sesaat aja, tapi nikel ini cukup menariknya seperti ini ya. Selama pelarangan biji nikelnya itu dilarang, nikel itu kalau diolah ya, daripada kita langsung ekspor biji mentahnya, itu dia hasilnya lebih luar biasa ya. Jadi bagi perusahaan itu nilai tambahnya lebih, makanya kan pemerintah kan mewajibkan untuk membangun smelter ya, dan beberapa sudah jadi. Memang kedepannya masih cukup menarik ya, seperti itu. Memang harganya juga paling enggak ya, dia juga terpengaruh harga komoditasnya nikelnya juga, tapi menurut saya sih jangka panjang masih cukup menarik. Tapi di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya saya ya. Ini area paling minus sudah saya pernah sebutkan, 5650 ke atas boleh buy. Nah di sini saya terakhir ada buy Inco ya, saya juga sudah sharekan di grup kecil saya, jadi saya sudah buy. Setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kita boleh tambah lagi. Di sini dia akan mencoba untuk breakout naik ke atas 6475 ya. Garis resisten saya yang saya berikan 6500. Kalau dia naik ke atas 6475 atau 6500, yang mau tambah lagi atau average up boleh, atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Target price berikutnya di 7100 dan 7800. Kalau misalnya masih takut Pak Sunar, ini kan sideways, saya tunggu di bawah ya, boleh aja tunggu di 5550 atau 5650 ya, kurang lebih seperti itu. Ini uptrendnya sudah mulai bagus ya, MA20 mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20, jadi masih cukup menarik untuk Inco. Banyak bertahap aja, jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif.
memang kadang-kadang kalau sudah turun lagi Pak Sunar, fluktuasinya kalau main tinggi ya memang sih ya, solusinya biasanya kalau fluktuasinya tinggi ya kita baiknya bertahap, atau kalau dia turun ya kita jual dulu sebagian, terus kemudian kalau dia rebound lagi ya kita beli buyback ya, lebih seperti itu ya, atau kalau dia breakout lagi ke atasnya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Pegas dari ini juga saya sudah sharekan di grup kecil saya sudah buy Pegas naik ke atas 1640 ya, ini sudah saya sebutkan area buy Indonesia, boleh buy, target price tekannya di 1700 ya. Kalau dia masih breakout lagi maka dia akan menguji 1800, di tengah-tengahnya ada swing high-nya di sini 1745. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1745 ya target bagusnya di 1800, di sini swing high-nya di area 1860 ya. Jadi untuk Pegas ini memang kalau kita bicara fluktuasinya lumayan tinggi ya maksudnya, ini naik ekor panjang ke atas, kemudian dia masih higher high kalau setelah koreksi ya, higher high maksudnya dari high-nya di sini ya, merah terus kemudian dia higher ya, bukan higher high di sini ya, enggak, ini high-nya masih tetap sama, belum higher high ya. Jadi kemudian kalau koreksi lagi Pak Sunar ya memang fluktuasinya seperti itu. Jadi kalau ngikutin garis saya sebenarnya sih cukup menarik ya, sudah berhasil bergerak ke atas 1700, kalau gagal ya pasang trailing stopnya ya kita jual dulu sebagian, turun lagi bawah 1640 jual dulu semuanya. Nah di bawahnya kalau dia sudah berhasil rebound mulai mantul ke atas 1500, kalau mau buyback silakan ya, ya seperti itu ya. Jadi tujuannya garis-garis ini untuk acuan trading stop atau stop loss ya kalau di bawah ya. Kalau di atas, kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up ya, kurang lebih seperti itu. Jadi trading atau investasi di saham itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop lossnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Indi ya. Jadi Indi ini ya dia masih cukup menarik ya, masih cukup bagus. Kalau mau buy sih boleh aja selama dia di atasnya 2550 ya. Jadi baiknya bertahap aja. Kalau sudah punya ya pasang aja. Kalau kita lihat di sini hanya kan di 2760 ya. Kalau turun banyak 2760 jual dulu sebagian, turun banyak 270 ya jual dulu semuanya. Kita tunggu lagi di area Pak Indonesia di 2550. Atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Naik ke atas 2850 kita buy, naik ke atas 2980 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya kalau kita perhatikan di sini di area 3150 dan 3270. Itu untuk India. Kalau nggak salah untuk Indi dia ada aksi korporasi ya, saya lupa ya apa. Oh iya, kalau nggak salah dia ada rencana bagi dividen ya seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini dividennya lumayan ya seperti itu ya. Jadi kalau yang suka sentimen dividen ya, update-nya tanggal 15 Agustus 2022 ya, update-nya untuk Indika Energi ya. Jumlahnya sebentar saya lihatkan ya. Di sini 114,46 per sahamnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya kalau di harga sekarang kalau dividennya 114 ya lumayan lah seperti itu ya. Jadi masih cukup menarik. Belinya bertahap aja ya. Apakah nanti setelah dividen dia turun ya, memang seperti PDBA dia turun, tapi kalau sektor energi itu menurut saya sih masih sampai awal tahun depan menurut saya untuk batubara masih cukup menarik ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Indi. Oke, berikutnya untuk KLPF. KLPF ini area buy sudah pernah saya sebutkan lama banget ya, 1565 ya. Jadi ngikutin saya harusnya sudah buy untuk KLPF. Terus terang aja KLPF saya ada buy ya, tapi saya nggak sharekan di grup kecil saya karena memang agak susah ya trading untuk KLPF ya, karena dia lemot ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, dia sudah naik, kemudian merahnya ini bisa bodinya panjang ya, jadi bisa kena istilahnya PHP ya, naik langsung turun gitu ya, fluktuasinya tinggi memang ya. Jadi saya nggak nyarankan, memang istilahnya stylenya agak sedikit berbeda ya. Jadi kita kalau turun lagi mungkin kita harus hold ya, walaupun semua sebelumnya sudah profit seperti ini ya. Target price-nya 1650 ya, itu target price pertama. Kalau dia berhasil naik lagi boleh tambah lagi, target price berikutnya di 1690 dan 1720 sampai 1730 ya. Kalau misalnya ngomongnya kecepatan, mungkin playback speed videonya bisa diperlambat ke 0,75 kali ya. Kurang lebih untuk KLPF sih masih cukup menarik ya, selama dia bertahan di atas 1565. Oke, cukup ya. Berikutnya Excel ini saya waktu itu buy, kemudian kena trading stop, saya jual dulu, tapi saya belum buyback ya. Rencana saya ini kalau dalam minggu ini ya, kalau dia berhasil naik ke atas 2030 saya mau buyback ya. Tapi saya rencananya mau buy, cuma dana saya kurang ya, jadi saya masih bingung mau beli yang mana ini ya.
karena tadi saya juga ada nambah lumayan banyak nambahnya ya, Cepin, Java, terus saya juga ada Bank Mandiri saya nambah, kemudian apalagi tadi ya. Nah, saya juga sharekan juga ya beberapa yang saya nambah, sebentar saya lihatkan ya. Jadi Pakuwon ya, jadi Pawon saya hari ini ada buy juga, ada buy untuk Pakuwon ya, seperti itu ya. Pegas tadi kan saya sudah sebutkan juga ya. Terus kemudian untuk PCTM saya sudah punya ya, jadi itu masih lumayan menarik ya, hari ini dia juga lumayan. Hardware tadi saya tambah lagi atau freeze up ya, saya sudah sebutkan 720 ya itu aja sih. Tadi saya mau nambah Excel cuma kurang ya, saya nggak memaksakan diri, mungkin besok ya dalam 1-2 hari ini. Tapi saya yakin ini resistennya kan 2700 ya, jadi selama dia berhasil naik ke atas 2530, 2700 kebanyakan sih dikasih ya, ini sudah beberapa kali ya selama bertahan di atas 2530. Memang di sini gagal, kalau gagal ya kita jual dulu, tapi kalau sudah berhasil rebound lagi, sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal ya, jadi kita jangan terlalu kaku ya, tapi belum pasti 100% berhasil enggak ya. Yang penting adalah garis-garisnya sudah saya bantu di sini ya. Kalau dia naik lagi atas 2700 mau tambah lagi atau freeze up silakan, walaupun di sini wah Pak Sungkar ini kan naik susah, turun lagi merah langsung dalam, naik lagi turun lagi, naik gagal lagi, naik merah lagi, gitu jadi memang ini resistennya cukup lumayan kuat. Tapi kalau dia sudah berhasil di atasnya, itu dia kemungkinan naiknya bisa tinggi ya, bisa sampai 3000 sampai 3300 bisa ya. Jadi banyak nyicil aja bertahap, karena sejauh ini kan ada beberapa sih yang feedbacknya ya, Pak Sumar yang dibahas kok yang saham-saham yang sudah naik, yang belum naik dong supaya kita bisa beli murah. Ini salah satunya ya yang saya bahas di sini ya, untuk Excel ya. Jadi Excel ini menurut saya sih masih cukup menarik lah, walaupun dia masih cenderung lesu di bawah ya. Tapi dia kalau salah ada aksi kooperasi untuk penerbitan obligasi, kalau salah seperti itu ya. Ada beberapa saham ya, kalau dia mau menerbitkan obligasi biasanya dalam prosesnya itu dia dinaikkan tinggi, ada juga seperti itu ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi yang penting adalah fokus ke pergerakan harga sahamnya. Kurang lebih cukup ya, sekian ya. Jangan lupa lihat video yang bagian pertama, linknya ada di video deskripsi Pak ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe, bantu like juga, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian yang paling banyak membantu saya itu sebenarnya kalau Anda nonton dari awal sampai akhir ya videonya ya, itu paling membantu banget ya. Jadi 90% itu kalau Anda memang benar-benar niat membantu, kalau nonton dari awal sampai akhir itu saya terima kasih banyak ya, seperti itu ya. Karena itu yang paling berharga. Watchlistnya naik, semakin direkomendasikan YouTube, semakin banyak orang yang tertarik nonton ya, semakin banyak orang yang beli, harga sahamnya mudah-mudahan semakin naik ya, harapannya seperti itu ya. Jadi kita profit bersama juga, kan enak ya seperti itu ya. Terus saya rasa sih itu aja. Mungkin hari ini ya saya terus terang aja ada beberapa selainnya masalah keluarga yang baru saya selesaikan. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab ya, karena setiap hari terus terang aja banyak sekali ya yang tanya ke saya, yang member ya. Jadi mudah-mudahan mungkin dalam 1-2 hari ke depan ya, kalau saya ada waktu saya jawab. Kurang lebih sekian, terima kasih banyak, tetap semangat ya.